Walaupun rumahnya itu masuk ke dalam tempat yang cuma muat satu mobil, kita tetap pengen bisa memanfaatkan ruang di area itu sebaik mungkin. Kita itu membeli sebuah tanah atau mungkin bangunan yang sebetulnya lokasinya dibilang strategis enggak ya. Jadi dia walaupun posisinya ada di Tebet, tapi dia masuk ke suatu area yang sebetulnya mobilnya hanya bisa muat satu mobil. Saya tuh sebetulnya tinggalnya di Bandung, tapi saya sering sekali bolak-balik ke Jakarta. Jadi saya memang butuh tempat yang bisa buat sebagai rumah singgah di sana. Walau begitu, saya juga butuh passive income, guys. Jadi akhirnya kita memutuskan rumah ini yang sebetulnya sangat kecil ya. Jadi lahan tanahnya tuh cuma 135 meter persegi. Dan saat itu udah ada bangunan existing sekitar 100 meter persegi, itu udah ada 2 lantai ya. Jadi kalau nggak salah bagian bawahnya tuh sekitar 80 meter persegi ya. Terus di atasnya ada 2 lantai kecil gitu. Itu kita mau bagi jadi 2 bagian. Satu itu mau kita sewain. Terus yang satunya lagi saya pengen ada semacam tempat kecil gitu yang mana saya bisa pergunakan di kala saya ada di Jakarta gitu. Kebetulan juga mungkin sebagai referensi atau background, saya ini terpengaruh ya dengan Jepang juga gitu. Jadi kalau di Jepang kan biasa dengan rumah-rumah yang kecil, yang compact gitu. Jadi saya merasa walaupun ini tempatnya kecil, tapi karena di pusat kota ya, kebetulan lokasinya di Tebet, gimana sih kita bisa nunjukin kalau kita tetap bisa bikin tempat yang nyaman, ada di pusat kota di Jakarta Selatan, tapi affordable gitu lah. Jadi itulah kurang lebih yang melatar belakangi konsultasi kita dulu dengan Basio. Pembuatan rumah ini kita kan kerjasama dengan Basio dan juga dibantu untuk mencari kontraktor yang proper gitu lah ya. Nah ternyata di sini tentunya karena kita ngebangun di rumah yang bukan tanah kosong, banyak masalah lah ya. Salah satu yang mungkin saya ingat yang banyak jadi diskusi itu mengenai air ya. Jadi air itu kan kebetulan karena kita ada 2 rumah, gimana cara kita pembagian air dan sebagainya gitu. Tapi yang menyenangkan dalam proses pembuatan rumah yang kita lakuin ini, itu semuanya cukup lancar sih. Jadi bisa diajak dialog dan juga cukup transparan untuk urusan kalau ada perubahan atau kalau misalnya ada hal-hal yang harus dilakuin gitu. Jadi kalau saya based on experience juga untuk kerja dengan berbagai macam kontraktor ataupun berbagai macam arsitek, buat saya ini cukup smooth ya perjalanannya. Kita emang karena peruntukannya kan 2 hal yang berbeda ya. Jadi yang pertama itu buat disewain gitu. Jadi emang dari sejak awal saya request sesuatu yang kira-kira bisa dijual gitu lah ya untuk bisa disewain. Dan itu menurut saya sih oke banget karena teman-teman yang udah saya ajak ke sana juga semuanya pada bilang ini oke gitu. Jadi kayaknya cocok dengan selera orang yang kita harapkan menjadi target market dari tempat tersebut. Nah, tapi kalau buat saya pribadi karena saya juga butuh space yang tadi yang kecil, yang compact, saya juga cukup puas karena di situ kan super terbatas ya. Ini kalau nggak salah tuh yang bagian apartemen saya tuh kayaknya 30 meter persegi kali ya, kecil banget kan ya. Jadi studio lah gitu ukurannya, cuman salah satu solusi yang dipikirin waktu itu karena kita juga butuh akses ke lantai 2, dua-duanya nih punya akses ke lantai 2 yang harus mandiri ya, nggak mungkin kan saya nebeng ke tangganya rumah sewa gitu. Jadi di situ salah satu solusi yang ditawarkan oleh Basio waktu itu ada tangga lipat ya yang bisa diumpetin gitu. Dan kebetulan di lantai 2-nya itu kita bikin jadi semacam area untuk tadi ya. Jadi kebetulan karena saya suka bekerja dan suka baca, jadi saya butuh satu ruang khusus cuman buat untuk kerja begitu. Dan solusi itu menurut saya eksekusinya cukup bagus ya. Jadi seneng sekali kita punya gimmick di mana ada satu hidden door
yang ada di atas yang bisa kita turunin untuk kita naik ke atas gitu. Itu saya cukup puas dengan itu. Yang mungkin saya pengen highlight, kalau misalnya di foto nih, kadang-kadang tuh rumah yang kita bikin itu kelihatannya kayak sederhana-sederhana aja gitu. Tapi sebetulnya finishing dan semua detail-detail di dalam rumahnya itu sangat high quality dan thoughtful gitu. Jadi itu juga saya sangat appreciate karena buat saya image rumah saya ini dan itu akhirnya terrepresentasikan ya di dalam rumah itu. Kalau dari jauh kayak sederhana, tapi pas waktu kita deketin justru high quality gitu. Jadi hal-hal yang saya rasa mungkin karena sejalan juga ya dari sejak awal, dari sejak obrolan, hasil dari produknya juga kurang lebih sejalan lah dengan karakter saya gitu, sebagai pemilik.